Kapan gelisah muncul? Jika Allah menginginkan sesuatu, memilihkan sesuatu, lalu kita memilih yang di lain, yang di luar itu. Bahasa Arab loh, bukan bahasa Indonesia. Qalbu, dia mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Qalbuku, aku hadapkan kepada Allah. Kalau menghadap kepada Allah, maka apa yang Allah lakukan, yang Allah pilihkan, itu yang kita pilih. Berbaik sangka kepada Allah, husnuzan kepada Allah. Cuma itu caranya, nggak ada lagi. GR amat tuh. Ya, itu kesempatan, ya. Kesempatan, bukan kesempatan maksiat, Pak. Kesempatan untuk ngetes diri, tergoda nggak? Yang kedua, bisa bawa dia nggak? Gitu. Jadi dai itu nggak mesti duduk begini. Dai yang hebat itu dai yang tadi temennya maksiat, sekarang jadi nggak maksiat. Itu dai beneran. Saya ini mu'allim namanya. Kebetulan konteksnya dakwah. Kalau mu'allim sebenarnya kan Bapak yang datang ke saya. Ya gengsi Pak. Tapi karena konteksnya dakwah, saya datang ke sini. Namun kita ramu dalam bentuk taklim. Supaya apa? Supaya ngomongnya terarah dan terukur, ada kurikulumnya, yaitu kitab ini sendiri. Kalau enggak, nanti saya ngomong yang dulu ya saya omongnya diulang lagi sekarang. Ya, pernah nggak ikut pengajian begitu? Ikut ustadznya udah sehari 3 tempat omongannya sama. Wah, itu pengalaman saya waktu kecil, Pak. Waktu kita masih remaja, kita lagi seneng-seneng hijrah tuh. Kemana aja pergi, itu kita ikutin si dai, si ustadz, si kiai. Tapi kok omongannya sama aja. Lama-lama saya mikir jenuh. Itu si kiai ilmunya nggak di-upgrade ya. Tahun besok sama, tahun besok lagi sama. Tapi dia kalau ngomong sama saya, utlubul ilma, tuntutlah ilmu, walau bisin, walau ke Cina. Dia nggak tahu kalau kita ini bakal ada masalah sama Cina ya. Saya kasih tahu, ya, itu hadis menurut ahli hadis dhaif. Serius? Kamu khusul ada sama saya? Itu hadis saya itu. Jadi kalau kita nggak nyampein begitu disebut sul adab. Dia nyuruh kita belajar, tapi dia dari kecil, dari dulu sampai sekarang tidak pernah mempelajari kembali dalil dia ini benar apa enggak. Nyuruh orang ngaji, tapi dianya nggak berani ngaji lagi. Nah itulah gawatnya kalau ustadz terlalu pinter, nggak mau ngajar pakai kitab. Jadi kalau ngajar itu pakai kitab aja Pak. Ya, saran saya kalau ada ustadz, usulkan ngaji kitab. Nanti dia akan terarah, dia nggak perlu persiapan aneh-aneh. Nggak perlu kemudian mikir, ya ini pengalaman saya ngajar dulu, nggak lama sih Pak, 1-2 tahun paling. 1-2 tahun ngajar nggak pakai kitab. Sebelum ngajar tuh mau bahas apa ya? Ini udah kemarin, itu udah kemarin, ini udah kehabisan stok kita. Saya tanpa buku adalah sekitar 50 materi di sini, tanpa perlu persiapan dulu. Ya. Tapi kita kan lupa juga ini udah disampaikan belum. Akhirnya kita istikharah, dapat isyarat lah, kamu kalau ngajar pakai kitab aja. Nah sekarang alhamdulillah ini kan khazanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bedah nggak ada habis-habisnya. Ini aja baru cuma berapa halaman Pak. Kayaknya udah nggak kuat gitu ya. Baru berapa halaman ini? Baru ya sekitar 50 halaman. Ada berapa Pak di sini halamannya semua? Ada 300-an. Kita baru 50-an. Masih panjang perjalanan kita. Ya. Jadi ilmunya banyak. Masalahnya kiai nggak bisa baca kitab ya, berhenti aja jadi kiai ya. Apalagi kalau kiai ngomong tawakal itu susah.
Gak usah jadi kiai ente, ya. Apalagi ngomong khusyuk itu sulit, berhenti jadi kiai, ya. Kenapa? Ulama itu memudahkan kerohanian, bukan menyulitkan orang. Akhirnya orang awam kemana-mana ngomongnya gitu, ikhlas itu sulit, khusyuk itu sulit. Benar nggak? Tuh kan, kantung korban semua kan. Mau lama-lama begitu? Jangan. Kapan naik rohani kita? Kapan naik rohani kita? Harus naik, Pak. Ini zaman sudah begini, masa kita masih ngaji versi Ma'rifat tahun 90-an? Harus di-upgrade ma'rifatnya, ya. Kira-kira begitu, Pak, ya. Mohon maaf, ini sebenarnya saya ngata-ngatain diri saya sendiri. Dulu kan kita ngomong begitu, ikhlas sulit, khusyuk sulit, itu saya ngomong, Pak, bukan ustadz yang lain. Saya ngomong ke dalam diri sendiri, kamu kalau begitu berhenti jadi ustadz. Akhirnya kita berguru. Benar, saya berhenti jadi ustadz, saya berguru dulu. Berbulan-bulan kita latihan rohani, latihan belajar. Allah kemudian baru kasih, oh ini yang disebut tawakal, oh ini yang disebut khusyuk. Itu maksud berhenti itu. Ya, kalau jadi ustadz terus kapan dia jadi muridnya? Ya, kira-kira gitu, Pak, ya. Jadi kalau tadi dia punya kesempatan, orang maksiat, jadi maksiat itu nggak akan berefek kecuali ada kesempatan. Mampukah dia menolak? Yang kedua, mampukah dia narik kawannya? Wallahu a'lam bishawab, ya. Apa nih? Masih ono? Pertanyaan dari jamaah yang terima. Oke, ini sudah disortir, ya. Bagaimana caranya mengajak orang-orang terdekat kita seperti istri, anak untuk tawakal kepada Allah? Ajarkan anak-anak dan istri berbaik sangka kepada Allah, husnuzan kepada Allah. Cuma itu caranya, nggak ada lagi. Husnuzan itu di sini atau di sini? Kalau hitung-hitungan ini, Pak, istri akan cemburu kepada suaminya kalau suaminya kirim duit untuk keluarganya. Pernah digituin nggak? Mas, kita nih butuh, kebutuhannya banyak, jangan kirim-kirim mulu. Pernah gituin nggak? Wah, itu istrinya harus ngaji tawakal, ya. Yang ketawa tuh ya, yang lain kayaknya masih malu ngaku. Jadi tahapannya belajar berbaik sangka kepada Allah. Itu cara tawakal, nggak ada lagi. Cuma itu jalur pintas. Kalau teori-teori udah banyak, teori sudah banyak. Tinggal coba hari ini belajar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kaitannya dengan ikhtiar, tawakal dan ikhlas? Wah, ini borong nih, ya. Ikhtiar itu pilihan di dalam ini. Kolbu kita cenderung memilih apa, itu namanya ikhtiar. Jadi selama ini nyebut ikhtiar nggak ngerti maksudnya. Saya lagi ikhtiar nih, ternyata yang dimaksud ikhtiar itu usaha. Ikhtiar bahasa Arab dari kata ikhtara, yakhtaru ikhtiaran, artinya pilihan kolbu. Pilihan kolbu itu ikhtiar, ya, yang bahasa Arab loh, bukan bahasa Indonesia. Kolbu, dia mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Qalbuku aku hadapkan kepada Allah. Kalau menghadap kepada Allah, maka apa yang Allah lakukan, yang Allah pilihkan, itu yang kita pilih. Kita ini punya kolbu. Kolbu itu sebenarnya cerminnya Allah. Allah mandang di situ, Pak. Coba lihat, kalau kita di depan cermin, tangannya gerak, di dalamnya gerak. Nah, kita ini dijadiin cermin. Sudahkah kita mengikuti cerminan kolbu itu? Juga sudah, baru disebut tawakal, ya. Jadi nggak ngelawan. Kapan gelisah muncul? Jika Allah menginginkan sesuatu, memilihkan sesuatu, lalu kita memilih yang di lain, yang di luar itu. Itu hubungan ikhtiar dan tawakal. Ikhlas, kalau ikhlas bab lain, ya. Nanti ada pembahasan khusus di sini, insya
Allah. Kenapa nggak diterusin mahabbah, khusyuk gitu ya sekalian? Bagaimana caranya zikir agar masuk ke dalam kolbu? Ya harus punya mursyid, punya guru. Orang mau baca tulisan aja ada guru TK, guru SD. Kita ini kurang adil ke dalam diri. Giliran untuk membaca yang tertulis pakai guru, untuk membaca zikir yang di dalam kolbu nggak mau berguru, nggak adil. Ini ketidakadilan manusia. Ya, saya bisa sendiri, baca kitab sendiri, baca buku sendiri, gitu. Banyak yang ngomong begitu sama kita. Ya sudah, jalani aja sendiri. Akhirnya udah belajar baca kitab macam-macam. Ini banyak kiai padahal kolbunya kering karena tidak pernah belajar zikir kepada ahli kolbu. Cukup ya, barangkali udah mau 6:30. Semoga kajian ini diridhoi oleh Allah dan Allah memberikan anugerah ilmu tawakal dan amalnya untuk kita semua, ya. Dan Allah berkahi negeri ini, karena alhamdulillah negeri kita masih diizinkan Allah untuk bikin kajian. Kurangnya karena masih begini, jadi mohon tidak usah salam-salaman dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.